Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Afida dengan NIM 11820606044, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan metabolisme dari protein. Apa sih protein itu? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein memiliki peran penting dalam pembentukan struktur, fungsi, regulasi sel-sel, makhluk hidup, dan virus. Protein merupakan polimer dari asam amino yang disebut juga dengan polipeptida. Ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kondensasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari protein. Protein memiliki 8 jenis. Yang pertama yaitu kolagen. Kolagen adalah protein struktur yang diperlukan untuk membentuk kulit, tulang, dan ikatan tisu. Yang kedua adalah antibodi. Antibodi adalah protein sistem pertahanan yang melindungi badan dari serangan penyakit. Yang ketiga adalah dismutase superoksid, merupakan protein yang berfungsi untuk membersihkan darah. Yang keempat adalah ovulbumin, protein simpanan yang memelihara badan. Yang kelima adalah hemoglobin, protein yang memiliki fungsi sebagai pembawa oksigen. Yang keenam adalah toksin, protein racun yang digunakan untuk membunuh kuman. Yang ketujuh adalah insulin, protein hormon yang mengawali arah glukosa dalam darah. Dan yang terakhir adalah tripsin, protein yang mencernakan makanan protein. Nah, selanjutnya adalah sumber-sumber protein. Sumber protein dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu protein lengkap, yang kedua adalah protein tidak lengkap. Protein lengkap mengandung semua jenis asam amino esensial yang dapat ditemukan dalam daging, ikan, unggas, keju, telur, susu, tumbuhan berbiji. Sedangkan protein tidak lengkap ditemukan dalam sayuran, padi-padian, dan polong-polongan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein. Yang pertama adalah perkembangan jaringan. Perkembangan jaringan periode di mana perkembangan terjadi dengan cepat seperti pada masa janin dan kehamilan yang membutuhkan lebih banyak protein. Yang kedua adalah kualitas protein. Kebutuhan protein dipengaruhi oleh kualitas protein makanan dan pola asam amino. Yang ketiga adalah digestibilitas protein. Ketersediaan asam amino dipengaruhi oleh persiapan makanan. Yang keempat, kandungan energi dan makanan. Jumlah yang mencukupi dari karbohidrat harus tersedia untuk mencukupi kebutuhan energi. Dan yang terakhir adalah status kesehatan. Status kesehatan dapat meningkatkan kebutuhan energi karena meningkatnya metabolisme dalam tubuh. Peranan dan fungsi protein. Protein berfungsi sebagai senyawa struktural. Kolagen adalah protein yang paling banyak terdapat dalam tubuh mamalia yang terdiri dari 25% komponen utama jaringan kulit dan jaringan penghubung. Yang kedua, protein sebagai enzim. Enzim adalah biokatalisator atau katalisator berbagai reaksi biokimia. Semuanya merupakan molekul protein dan lebih dari 200 jenis bekerja menjalankan reaksi biokimia ini di dalam maupun di luar sel. Yang ketiga, protein sebagai hormon.
Tidak semua hormon merupakan senyawa protein atau peptida. Ada yang merupakan senyawa steroid, amina, atau peptida. Hormon yang disekresi oleh hipotalamus, hipofisis, dan pankreas semuanya merupakan hormon peptida. Selanjutnya, protein sebagai transporter molekul-molekul yang masuk ke dalam peredaran darah, sebagian besar diangkut oleh protein transport yang ada di dalam darah. Hemoglobin adalah salah satu contoh protein yang berperan sebagai molekul transport yang ada di dalam darah, yaitu sebagai pembawa oksigen ke seluruh sel yang memerlukan. Selanjutnya adalah protein gerak. Kontraksi otot dan motilitas sel melibatkan interaksi antara protein gerak sel, yaitu aktin dan miosin. Yang terakhir adalah protein sebagai pertahanan tubuh. Antibodi adalah salah satu pertahanan tubuh, merupakan molekul hemoglobin, merupakan protein yang tersusun oleh beberapa rantai polipeptida yang saat ini dikenal dengan IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgF. Penggolongan protein. Protein adalah molekul yang sangat vital untuk organisme dan terdapat pada semua sel. Protein merupakan polimer yang disusun oleh 20 macam asam amino standar. Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino, sedangkan sifat fisik dan kimiawi dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Struktur primer pada protein berupa satu rantai polipeptida yang merupakan rangkaian asam amino dengan urutan tertentu. Susunan ini menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Struktur ini terdiri dari asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen melalui ikatan peptida. Struktur primer peptida adalah urutan atau sekuens residu-residu asam amino penyusun rantai peptida. Sekuens atau urutan asam amino dalam suatu molekul protein sangat menentukan sifat protein tersebut. Sekuens asam amino dalam suatu protein dapat ditentukan oleh gen yang mengkode protein tersebut. Kemudian gen akan ditranskripsikan mRNA dan selanjutnya akan ditranslasikan oleh ribosom menjadi protein dalam suatu proses yang disebut dengan sintesis protein. Struktur primer suatu protein biasanya disebut sebagai struktur kovalen sebab ikatan kimia yang membentuk struktur primer tersebut merupakan ikatan kovalen yang disebut dengan ikatan peptida. Untuk struktur yang kedua adalah struktur sekunder. Protein sudah mengalami interaksi intermolekul melalui rantai samping asam amino. Ikatan yang membentuk struktur ini didominasi oleh ikatan hidrogen antar rantai samping yang membentuk pola tertentu bergantung pada orientasi ikatan hidrogennya. Ada dua jenis struktur sekunder, yaitu alpha helix dan beta sheet. Struktur sekunder terutama terbentuk oleh ikatan hidrogen yang terjadi antar gugus yang terdapat pada tulang punggung rantai polipeptida. Elemen dasar konformasi suatu molekul polipeptida adalah struktur sekunder. Ada beberapa bentuk struktur sekunder yang umum didapati pada polipeptida. Di antaranya adalah struktur alpha helix, beta plate sheet, dan struktur tekukan atau turn. Kolagen memiliki struktur sekunder yang khas atau biasa disebut dengan helix kolagen. Struktur protein yang terakhir adalah struktur tersier. Struktur tersier terbentuk karena adanya pelipatan yang membentuk struktur kompleks. Pelipatan distabilkan oleh ikatan hidrogen, ikatan disulfida, interaksi ionik, ikatan hidrofobik, ikatan hidrofilik. Struktur tersier menggambarkan bagaimana elemen-elemen struktur sekunder
yang terdapat pada rantai polipeptida berinteraksi satu sama lain, membentuk lipatan atau lekukan yang khas untuk masing-masing peptida. Struktur tersier adalah konformasi global suatu rantai polipeptida tunggal. Ikatan yang bertanggung jawab pada pembentukan struktur tersier terutama adalah ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik. Ikatan hidrogen pada pembentukan struktur tersier ini tidak melibatkan khusus pada tulang punggung rantai polipeptida, akan tetapi juga gugus yang terdapat pada rantai samping residu asam amino. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen atau DNA di dalam inti. Tahapan proses sintesis protein terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu transkripsi, yang kedua translasi. Transkripsi, DNA membuka menjadi dua rantai pisah, kemudian mRNA berantai tunggal, maka salah satu rantai DNA ditranskripsi atau dikopi. Rantai yang ditranskripsi dinamakan DNA sense atau template, dan kode genetik yang dikode disebut dengan kode gen. Translasi, mRNA atau RNAD yang sudah terbentuk keluar dari anak inti sel menuju RNA. Di sana mRNA masuk ke rRNA diikuti oleh tRNA. Ketika antikodon pada tRNA cocok dengan kodon mRNA, kemudian rantai bergeser ke tengah, maka kodon mRNA berikutnya dicocokkan dengan tRNA, kemudian asam amino yang pertama berikatan dengan asam amino kedua. tRNA pertama keluar dari rRNA. Proses ini berlangsung hingga kodon stop. Ribosom submit besar dan kecil terpisah. mRNA dan tRNA keluar dari ribosom. Kodon stop menjadi UAA, UAG, dan UGA. Metabolisme protein. Protein dalam sel hidup terus-menerus diperbarui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resintesis selanjutnya dari asam-asam amino bebas yang menjadi protein. Dalam tubuh, sekitar 1-2% protein mengalami peruraian setiap hari. Sekitar 75-80% dari asam amino yang dibebaskan akan digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Untuk mempertahankan kesehatan, manusia memerlukan 30-60 gram protein setiap hari atau ekivalen dalam bentuk asam amino bebas. Di dalam sel, protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protase dan peptidase. Protase inti sel akan memutus ikatan peptida internal protein sehingga terbentuk senyawa peptida. Selanjutnya, oleh peptidase, peptida tersebut akan diuraikan menjadi asam amino bebas. Endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Selanjutnya, amopeptidase dan karboksipeptidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus termal N dan C pada peptida-peptida tersebut. Penguraian protein seperti yang disebutkan di atas adalah protein ekstrasel dan intrasel yang mana penguraiannya tidak memerlukan ATP atau energi. Sedangkan untuk protein yang berusia pendek dan yang abnormal, penguraiannya terjadi pada sitosol dan memerlukan ATP atau ubiquitin. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisasi menjadi amonia dan kerangka karbon. Yang selanjutnya, kerangka karbon akan ikut dalam siklus asam sitrat dan gluconeogenesis.
Sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino baru. Katabolisasi nitrogen asam amino. Hanya sedikit organisme yang dapat mengubah nitrogen bebas menjadi senyawa biologis yang berguna seperti NH3. Oleh karenanya, organisme umumnya menggunakan nitrogen dari asam amino. Pada umumnya, asam amino dimetabolisasi di hepar. Amino yang dihasilkan didaur ulang dan digunakan untuk bermacam-macam proses biosintesis, dan kelebihannya akan dibuang sebagai urea. Kelebihan amonia yang dihasilkan oleh jaringan ekstrahepatik akan diangkut ke hepar untuk diubah menjadi senyawa yang dapat diekskresi. Di dalam katabolisme ini, asam amino glutamat dan glutamin memiliki peran yang sangat penting. Gugus asam amino dari asam amino akan dialihkan ke alpha keto glutamat membentuk glutamat. Selanjutnya, glutamat akan diangkat ke mitokondria dan gugus amino dilepaskan berupa NH4. Kelebihan amonia jaringan lain akan diubah menjadi glutamin lalu diangkat ke mitokondria hepar. Kelebihan gugus amino di jaringan otot dialihkan ke pirufat. Karenanya, pirufat berubah menjadi alanin yang selanjutnya akan dibawa ke mitokondria hepatosit untuk dilepas gugus NH4-nya. Manusia merupakan makhluk ureotelik yang artinya dapat mengubah nitrogen asam amino menjadi urea yang tidak toksik dan mudah larut dalam air. Biosintesis urea dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu transminasi, deaminasi oksidatif, pengangkutan amonia, dan reaksi siklus urea. Sekian video penjelasan materi struktur dan metabolisme protein dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.